Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Ketemu lagi bersama saya di channel Adam Service. Oke, kali ini saya ditelepon sama yang punya ini freezer LG 6 rak, teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 freezer LG 6 rak ini kata yang punya nggak dingin, apalagi bisa beku, teman-teman ya. Kalau dicolokin itu kilometer rumahnya itu bunyi, teman-teman ya, daya lebih, dan nggak lama kemudian kilometernya jeglek. Nah, nanti kita cari tahu penyebabnya seperti apa sampai LG 6 rak ini normal kembali. Oke, simak terus videonya, semoga bermanfaat. Nah, untuk langkah awal teman-teman bisa buka ini ya, penutup relay dan juga overloadnya. Nah, setelah itu kita ukur nanti apakah relay dan juga overloadnya itu masih normal, teman-teman ya. Nah, di sini untuk penutupnya sudah kita buka. Selanjutnya nanti kita cek ampernya ya, teman-teman. Apakah kompresor ini macet atau enggak, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan tang ampere. Selanjutnya kita tempelkan di salah satu kabel ya, entah itu di overload dan juga relay, bebas teman-teman ya. Nah, di sini untuk tang ampere sudah siap. Selanjutnya kita colokin freezer LG 6 raknya. Oke, di sini untuk freezer LG 6 raknya kita colokin dan kita lihat ampernya di 0,13 ya. Nah, di sini untuk kilometer rumah sudah mulai bunyi, teman-teman ya. Nah, saya cabut dulu supaya nggak jeglek, dan kompresornya itu sedikit getaran, teman-teman ya, tidak terlalu besar getarannya. Nah, coba kita ulangi lagi sekali lagi, teman-teman. Nah, untuk ampernya kita lihat 0,13, dan lagi-lagi kilometer rumah bunyi, teman-teman ya, daya lebih. Oke, kita cari tahu penyebabnya seperti apa, teman-teman ya. Kita lanjut cek satu persatu. Oke, di sini untuk freezer LG 6 rak ini, teman-temannya ada dua kapasitor, teman-teman ya. Itu ada kapasitor running dan juga ada kapasitor startingnya. Nah, nanti kita ukur semuanya overload, relay, kapasitor running dan juga kapasitor starting. Nah, di sini untuk posisinya itu ada di cover ya, bagian atas, teman-teman tinggal buka aja. Nah, ini dia untuk kapasitor yang saya maksud. Teman-teman bisa lepas ya untuk soket kabel yang menuju ke termostat. Nah, itu teman-teman lepas supaya lebih leluasa nanti kita kita ukur kapasitornya. Nah, selanjutnya teman-teman cabut aja ya untuk overload dan juga relay. Nah, kita ukur mulai satu persatu. Oke, seperti biasa di sini saya menggunakan alat ukur tang ampere, teman-teman ya, untuk kita ukur semua komponen di freezer LG 6 rak ini. Oke, di sini skala buzzer, teman-teman ya. Untuk relay kita mulai ukur apakah nyambung atau enggak, teman-teman ya, karena tadi kita colokin itu sepertinya ini berat, teman-teman ya. Nah, untuk probe alat ukur kita colokin. Nah, di sini nggak ada tanda-tanda terhubung, teman-teman ya. Untuk relaynya indikasi putus ya, nggak nyambung. Nah, kalau kemudian kita ukur untuk overload. Nah, di sini untuk overload alhamdulillah masih bagus, teman-teman ya, masih nyambung. Kita coba ukur sekali lagi, teman-teman ya. Kita coba ukur di bagian relaynya. Nah, ternyata untuk relaynya ini memang benar-benar putus, teman-teman ya, nggak nyambung. Oke, satu penyebab sudah ketemu. Selanjutnya kita cari lagi penyebab yang lainnya. Lanjut kita ukur untuk di bagian kapasitor, teman-teman ya, kapasitor starting dan juga kapasitor running. Nah, di sini untuk kapasitor startingnya menggunakan 32 mikrofarad, teman-teman ya. Nah, kita ukur apakah nilainya itu masih sama atau berkurang.
Nah, di sini untuk alat ukur kita tempelkan ya untuk probe merah dan hitamnya di pin kapasitor. Nah, di sini terbaca untuk kapasitor starting masih normal teman-teman ya di 32 mikrofarad. Lanjut kita ukur di bagian kapasitor running. Nah, di kapasitor running ini nilainya itu di 5 mikrofarad. Nah, kita coba ukur apakah nilainya berkurang atau tetap teman-teman ya. Nah, di sini untuk nilainya itu berkurang teman-teman ya 1,5 mikrofarad. Sedangkan di bodinya itu tertulis 5 mikrofarad teman-teman ya. Nah, itu artinya nilai kapasitor ini sudah berkurang. Oke, ini sudah dua teman-teman ya, untuk penyebabnya sudah ketemu. Satu di bagian relay dan satu lagi di bagian kapasitor running. Nilainya sudah berkurang. Normalnya itu 5 mikrofarad. Setelah kita ukur ada penurunan di 1,5 mikrofarad. Nah, di sini kita coba cari nanti teman-teman ya, mudah-mudahan ada spare partnya. Kita coba cari penggantinya relay dan juga kapasitor running. Nah, ini dia untuk relay yang lama teman-teman ya. Nah, ini benar-benar putus teman-teman ya. Kemungkinan di bimetalnya itu sudah rusak teman-teman. Nah, ini saya dapat kapasitor yang nilainya itu 6 mikro teman-teman ya. Nggak masalah walaupun pakai 6 mikro, sedangkan yang lama itu kan 5 mikro. Lebih satu nggak apa-apa. Nah, ini dia untuk perbandingannya, kita ganti dengan yang 6 mikro. Nah, ini untuk relaynya teman-teman beli yang sama posisi kakinya teman-teman, yang 3 kaki teman-teman ya, yang 2 sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Nah, lanjut kita pasang untuk kapasitor runningnya. Nah, di sini untuk sekunnya nggak saya potong teman-teman ya. Bisa jadi nanti kemungkinan dapat yang ori, kan tinggal dipasang tuh, nggak perlu disambung lagi. Nah, di sini untuk penyambungan bebas teman-teman ya, gimana menurut teman-teman serapi mungkin. Nah, di sini saya kupas dulu untuk kabel kapasitornya, dan di kabel yang menuju ke freezer kita kupas juga dan kita sambung nanti teman-teman. Nah, di sini untuk penyambungan kita mulai teman-teman ya, tinggal kita sambung satu persatu kabelnya teman-teman. Nah, di sini untuk kabel warna biru yang dari freezer LG 6 rak kita kupas dan kita sambung di kabel yang satunya lagi di bagian kapasitor. Nah, teman-teman bebas pakai cutter boleh, pakai korek juga boleh, intinya isolasi kabel ini terbuka teman-teman ya. Nah, supaya bisa nyambung nanti. Oke, di sini untuk kabelnya mulai kita sambung dengan cara kita jepit pakai skun yang dari kapasitor teman-teman ya. Nah, jepit yang kuat supaya nggak lepas. Setelah itu nanti kita kasih isolasi teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Intinya bebas, yang penting kabel ini nyambung. Nah, lanjut lagi di kabel yang satunya yang dari freezer 6 rak kita sambung lagi di kabel yang satunya lagi di bagian kapasitor teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa kita kasih isolasi supaya lebih aman. Usahakan semuanya tertutup teman-teman ya, gak ada yang terkelupas, gitu aja. Nah, mudah-mudahan cuman dua ya teman-teman penyebabnya freezer LG 6 rak ini rusak. Oke, di sini kita kasih isolasi lagi di kabel yang satunya seperti biasa.
kita rapikan sampai benar-benar rapi teman-teman ya, nggak ada yang terkelupas. Nah setelah itu teman-teman rapikan lagi ke posisi awal kapasitor running dan kapasitor startingnya. Nah seperti itu, rapikan menurut teman-teman serapi mungkin. Nah lanjut teman-teman pasang kabel yang tadi kita lepas ya, yang menuju ke termostat. Nah, oke, untuk kapasitor sudah selesai. Lanjut kita fokus di bagian relaynya. Nah di sini untuk relay yang lama itu coba teman-teman lihat. Nah ini dia bagian bimetalnya teman-teman ya, kelihatan sekali sudah terbakar. Nah teman-teman perhatikan juga ini posisi pin relaynya teman-teman ya, yang lama ini. Nah di sini kan relay yang lama ini untuk posisi pin itu masing-masing terpisah teman-teman ya, nggak ada yang terhubung. Nah contohnya seperti ini. Nah pin 1 ini sendirinya, dan pin yang 2, 3 juga sendiri-sendiri teman-teman ya, nggak ada yang terhubung. Nah seperti ini maksud saya teman-teman. Nah nanti teman-teman coba cocokkan dengan relay yang baru kita beli di toko. Nah teman-teman buka di sini, bisa teman-teman congkel ya pakai obeng seperti ini. Nah nanti kita lihat apakah posisi pinnya itu sama atau enggak teman-teman ya. Nah di sini kita congkel dulu sampai kebuka. Selanjutnya kita cek. Nah teman-teman kalau nggak mau repot bisa ambil bimetalnya aja teman-teman. Nah ambil bimetal yang baru dan kita pasang di relay yang lama, seperti itu aja. Bisa juga seperti teman-teman. Nah di sini untuk relay yang baru coba kita pasang, maksudnya bimetal yang baru ini nanti kita pasang di relay yang lama teman-teman ya. Nah ini dia untuk posisi pin relay yang baru itu terhubung teman-teman ya, beda dengan relay yang lama, itu pinnya itu masing-masing terpisah. Nah coba kita pasang untuk bimetalnya yang baru ke relay yang lama, mudah-mudahan bisa. Kalau bisa alhamdulillah. Nah di sini coba kita tekan dan kita pasang penutup relaynya. Tapi di sini nggak cocok teman-teman ya, bimetalnya ini kebesaran, nggak bisa masuk. Oke tenang aja. Jadi di sini triknya tuh teman-teman bisa potong ya untuk pin 2 dan 3 di relay yang baru. Nah seperti ini. Nah teman-teman bisa cabut lagi, kemudian teman-teman potong ini untuk pin 2 dan 3 nya supaya sama dengan posisi pin relay yang lama. Nah teman-teman potong menggunakan tang potong, tujuannya supaya terpisah ya, supaya nggak ada yang terhubung, sama seperti relay yang lama. Nah seperti ini. Kalau sudah dipotong, lanjut kita pasang kembali di relay yang baru teman-teman. Nah seperti ini kan yang lama nih. Nah itu kan masing-masing satu pin ya, nggak ada yang terhubung. Nah teman-teman bisa samakan relay yang baru dengan relay yang lama. Nah setelah teman-teman potong pinnya, teman-teman pasang kembali. Oke di sini kita pasang teman-temannya untuk pin relaynya. Setelah itu nanti kita pasang kembali di freezer LG 6 raknya. Nah kurang lebih seperti ini teman-temannya untuk pemasangan pin relay yang baru. Nah, kita potong supaya nggak terhubung. Kita usahakan sama seperti relay yang lama. Nah jadi seperti itu, gampang teman-teman ya. Oke selanjutnya pasang bimetalnya, lanjut pasang tutupnya seperti semula. Jangan sampai terbalik teman-teman ya, karena ada lubang pinnya di sana. Oke setelah itu kita ukur, kita pastikan bahwasannya pin 2 dan 3 ini enggak terhubung teman-teman ya. Nah di sini menggunakan alat ukur skala buzzer dan coba kita ukur ya untuk pin 2 dan 3.
Nah itu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut teman-teman, setelah semuanya kita pasang, selanjutnya kita rakit kembali teman-teman ya. Nah rakitnya seadanya dulu supaya nanti nggak bongkar pasang kalau nggak berhasil. Nah di sini untuk relay dan juga overload kita pasang ke posisi semula teman-teman ya, jangan sampai terbalik, nanti kalau kebalik nggak bisa nyala teman-teman ya. Nah untuk kabel relay pasang lagi seperti semula, dan juga kabel overload selanjutnya kita pasang di bagian kompresornya teman-teman. Nah jangan lupa untuk pertama itu teman-teman pasang yang bagian overload, setelah itu baru relaynya. Kalau relay duluan nanti overloadnya nggak bisa masuk teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah ini ternyata terbalik ya, saya pasang kabelnya. Nah kita benerin dulu teman-teman supaya pas nantinya. Kalau teman-teman lupa, bisa teman-teman foto ya di awal teman-teman buka kabel relaynya supaya nggak salah pasang. Oke, setelah terpasang lanjut kita pasang di kompresor. Setelah itu kita tes sebentar. Nah untuk bagian kapasitornya kita pasang seadanya dulu teman-teman ya. Nah, kalau berhasil nanti kita lanjut pasang semuanya. Nah di sini kita pasang satu skrup aja teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil nanti. Oke, yang lagi berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar ya, berkah. Nah di sini kita sambung untuk skrupnya satu aja teman-teman. Setelah itu nanti kita coba colokin freezer LG 6 rak ini. Oke, di sini untuk freezer LG 6 rak sudah saya colokin dan ampernya di 0,06, dan alhamdulillah di bagian evaporator sudah mulai dingin ya dari atas terus ke bawah. Nah di sini untuk pipa evaporator sudah mulai dingin bertahap ya, terus ke bawah. Nah, nanti kita cek di bagian kilometer rumah ini. Nah ini alhamdulillah walaupun sudah dicolokin tidak ada keterangan daya lebih dan kilometernya aman-aman aja. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, penyebab freezer LG 6 rak ini tidak bisa dingin, tidak bisa beku, dan juga jelek. Itu penyebabnya ada di relay dan juga di kapasitor running. Oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sehat, berkah, berlimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.